Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah lin-Nisa. Qala Abu Malik hafizahullah ta'ala fi kitabih Fiqhus Sunnah lin-Nisa Zakatul Fitri. Zakat fitri. Jadi meluruskan pemahaman, bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Apa arti al-fitru? Al-fitru ay al-iftaru, yakni tu'mah, makanan pokok disebut dengan tu'matun. Wa hukmuha zakatul fitri hiya zakatul lati tajibu bil fitri min ramadhana. Hukumnya zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan dengan sebab adanya fitrun di bulan Ramadan, yaitu makanan untuk berbuka. Wahia wajibatun ala kulli fardin minal muslimin. Hukumnya wajib mengenai setiap jiwa kaum muslimin, saghirin aw kabirin, baik itu masih kecil ataupun telah dewasa, dzakarin aw unsa, lelakinya maupun wanitanya, hurrin aw abdin, merdeka ataukah hamba sahaya. Semua wajib mengeluarkan zakat fitri atau dikeluarkan oleh tuannya atau orang tuanya. Wadalilu ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abdullah ibni Umar qala. Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitri setakaran 1 sok berupa kurma atau 1 sok berupa gandum. Kewajibannya atas hamba sahaya maupun merdeka, lelaki maupun wanita, kecil maupun dewasa, yang penting dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salati. Beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum manusia itu keluar menuju untuk salat ke musala. Itu salat apa ya Ibu? Aid. Qultu, berkata Abu Malik, yakni salatul Aid, yaitu salat Id. Berarti zakat fitri tidak ragu lagi berdasarkan hadis ini wajib. Hikmatuha, ada hikmahnya kata beliau. Ar-rifqu bil fuqara'i bi ighna'ihim anis su'ali yawmal 'aidi wa idkhalus sururi 'alaihim yawma yasurrul muslimuna bi qudumil 'aid. Hikmahnya adalah bersikap santun kepada orang fakir
agar mereka tidak lagi meminta-minta di hari raya. Memasukkan ke dalam diri mereka rasa bahagia. Hari di mana memang kaum muslimin semua berbahagia karena datangnya hari raya. Wa tadhiru min wajib man wujibat alaihi ba'da syahri shaumi minal lagwi war rafasi. Dan di antara hikmahnya pula ini mensucikan orang yang telah diwajibkan atasnya puasa setelah bulan Ramadan, agar puasanya di bulan Ramadan itu tidak mengandung sesuatu yang laghun warrafasun, perkataan sia-sia atau perkataan yang kotor. Jadi puasanya menjadi bersih dari perkataan itu dengan sebab zakatul fitri. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, sahabat Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dihasankan oleh Imam Al-Albani, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafasi wa tu'matan lil masakini. Faman adda qabla salati fa ya zakatun maqbulatun. Wa man adda ba'da salati fa ya shadaqatun minas shadaqati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri sebagai bentuk pensuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor. Maksudnya supaya nilai puasanya apa? Sempurna. Bentuknya makanan pokok diberikan kepada orang-orang miskin. Garis atasi kalimat wa tu'matan lil masakin, berupa makanan pokok diberikan kepada orang miskin. Maka barang siapa membayarnya sebelum, mengeluarkannya sebelum sholat id, itu adalah zakat yang benar dan terima. Barang siapa menunaikannya setelah sholat id, itu nilainya sodakoh biasa seperti sodakoh-sodakoh yang lainnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasilkan oleh Al-Albani. Dari sini ibu sekalian, kita bisa mengambil faedah bahwa Islam mengajarkan tentang berbagi kepada kaum muslimin. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu mereka bersaudara. Ingin membahagiakan saudaranya sebagaimana ia berbahagia. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ibadah seseorang itu terkadang terpengaruh oleh sesuatu yang menyebabkan berkurang nilai pahalanya. Misalnya puasa tidak batal memang, tapi bisa hapus pahalanya. Karena apa? Perkataan dusta, berkata kotor. Qala alaihi salatu wasalam, idza shama ahadukum yawma tasumun fala yarfus wala yaskhab wala yarfus wala yabkhal. Bila salah seorang di antara kalian itu berpuasa di bulan di mana kalian berpuasa, di hari di mana kalian berpuasa, jangan berkata kotor, jangan berteriak-teriak, janganlah dia berbuat perbuatan jahiliyah. Itu menunjukkan perbuatan yang tadi itu, kata-kata kotor, berdusta, mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Di hadis yang lainnya Nabi berkata, man lam yada qaulaz zur wal amila bihi, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta bahkan dia mengerjakan dan menganjurkannya, falaysa lillahi hajatun ayyada ta'ama wa syarabah, Allah tidak punya hajat memberinya pahala, karena sejatinya dia cuma meninggalkan makan dan minum saja, yaitu sekedar lapar dan haus, tidak dapat pahala walaupun puasanya sah. Contoh yang lainnya misalnya seorang yang sepanjang Ramadan tidur saja, berdalil dengan hadis palsu yang berbunyi naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu, akhirnya sebagian orang kerjanya ketika di bulan Ramadan
Lalu dia berkata, lebih baik tidur daripada main catur. Kita bilang dua-duanya nggak ada yang lebih baik. Karena sesungguhnya ibadah di bulan Ramadan itulah syahrul ibadah. Bukan tidak boleh tidur, tapi tidurlah di waktu yang memang dia anjurkan. Seperti tidur kapan Ibu? Qailulah, ya, menjelang zuhur atau sesudah salat zuhur. Itu bisa mengurangi pahala seseorang. Faedah yang ketiga atau yang keempat yang kita bisa ambil dari sini, maka yang di dalam hadis ini, Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Betul, lafaz zakat fitri itu dari hadis Nabi, tidak disebutkan dalam Quran, tapi di Quran ada ayat yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang datang kepadamu dari Rasul maka ambillah. Jadi nggak boleh ada orang mengatakan zakat fitri nggak wajib, kan itu cuma ucapan Nabi bukan Quran. Salah. Zakat fitri wajib berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wa ma amartukum minhu fa'tum minhu mastata'tum. Bila apa yang kuperintahkan kepada kalian tentang suatu perkara, kerjakan sesuai dengan batas kemampuan yang kalian miliki. Artinya mengerjakan perintah Nabi wajib. 6 kata. Kemudian faedah yang keempat atau yang kelima, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bentuk zakat fitri adalah makanan pokok, bukan uang, Ibu. Zakat fitri itu tidak ada riwayat yang menyebutkan pakai uang. Tapi zakat fitri itu menggunakan, di sini disebutkan tu'mah, makanan. Ada yang mengatakan, loh kalau begitu harus kurma. Kan hadisnya mengatakan so'an min tamrin atau so'an min sa'irin, kurma atau gandum. Kita katakan tidak demikian. Sebelumnya Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, makanan pokok yang diberikan kepada orang miskin. Ya maka boleh kurma kalau di Saudi, gandum. Di Indonesia apa Ibu? Sagu, beras, jagung atau semisalnya. Ya nggak mengapa. Nah, faedah yang berikutnya di sini menjelaskan kepada kita bahwa zakat itu ditunaikan sebelum dilaksanakannya sholat id. Memang berbeda pendapat para ulama. Apakah sholat id yang dimaksud selesai salamnya imam atau khutbah idnya? Yang rajih dalam masalah ini, kalau sudah selesai sholat berarti selesai. Kalau dia baru bayar zakat, nilainya apa? Shadaqatun minas shadaqat, sedekah biasa saja. Nah, faedah yang berikutnya, disunnahkan menunaikan langsung kepada fakir miskin. Jadi zakat fitri itu boleh ibu-ibu memberikan langsung datang ke fakir miskin, seperti seperti Nafi mengatakan, Ra'aitu Abdullah ibn Umar, aku pernah melihat Abdullah ibn Umar yahmilu wa ya'di zakatal fitri lil masakin, membawa dan menunaikan zakat fitrinya kepada orang-orang miskin, hina kharaja ilal musalla, ketika beliau pergi keluar menuju ke musalla. Berarti zakat fitri yang paling baik, kalau makanannya bisa dikonsumsi secara langsung, itu diberikan pada saat berangkat menuju ke musalla. Itu yang paling baik. Ala man tujabu, kepada siapa zakat itu diwajibkan? Tajibu alal hurril muslimil maliki lamma yazidu an qutihi wa quti iyalihi lailatal id wa yaumihi. Ini lihat Ibu, kewajiban zakat itu setiap orang merdeka muslim atau orang yang memiliki kekuasaan. Maksudnya orang ini wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia itu pemilik budak, dia menzakati budaknya. Bukan budak itu mengeluarkan zakat sendiri. Karena budak dikuasai oleh siapa? Tuannya. Berapa sih takarannya? Batas kemampuannya. Dianggap mampu mengeluarkan zakat kalau dia punya bekal sehari semalam untuk makan.
Sisanya berarti itu sudah hak untuk dikeluarkan apa? Zakat. Ibu punya beras 1 kuintal, makan sehari berapa ibu? Ibu sehari makan satu keluarga misalnya 10 kilo, Masya Allah ya. Keluarga besar ibu maksudnya. Ya katakanlah demikian. Berarti pada hari itu sehari 10 kilo. Sisanya bisa dikeluarkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi yang dinamakan mampu itu demikian, bukan saya miskin, tapi dia punya di rumahnya itu beras 1 kuintal, dia nggak zakat. Keliru, dia harus zakat. Walaupun si miskin dizakati. Faham dong? Dia mengeluarkan zakat walaupun dia berhak mendapatkan zakat fitri. Bukan fitrah, apa? Fitri. Dan orang yang memiliki tanggungan, maksudnya keluarga yang dia nafkahi, dia yang wajib mengeluarkan zakatnya. Bapak menzakati anak-anaknya, demikian pula menzakati istrinya. Orang yang ada di bawah tanggungannya, laki-laki ini yang membayarkan zakatnya. Sekalipun bayi yang ada dalam susuan istrinya, bayi yang sedang menyusu kepada ibunya, itu dizakati oleh bapaknya. Wa tajibu alai an-nafsi wa amman talzimu nafaqatahu ka zawjati wa abna'i wa khadimihi idza kanu muslimina. Dia menzakati dirinya dan orang-orang yang ada pada tanggungan nafkahnya seperti istrinya, anak keturunannya, bahkan pembantunya kalau tinggal bersama dengan tuannya. Pembantunya tinggal sama tuannya dizakati, itu kalau dia beragama Islam. Ibu-ibu punya pembantu yang tinggal di rumah? Berarti suaminya menzakatinya. Kalau tinggal bersama dengan keluarganya itu. Kalau tidak, maka dia menzakati sendiri dirinya itu. Ada fawaid, ada faedah yang diambil oleh beliau dari kitab Jami' Ahkamun Nisa fi mawadin mutafarraqah, pada tempat-tempat yang berbeda dari kitab Jami' Ahkamun Nisa. Faedah pertama, dzaba jumhur ulama kamalik wa Syafi'i wal Laisi wa Ahmad wa Ishaq ila anna az-zawja yukharriju zakatal fitri an zawjati ilhaqan bin nafaqah. Yukhriju zakatal fitri an zawjati ilhaqan bin nafaqah. Jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Lais, Ahmad ibnu Hanbal, Isa ibnu Rahawai, mereka berpendapat suami muslim mengeluarkan zakat fitrah istrinya. Suami punya tanggungan mengeluarkan zakat fitrah si istri, walaupun istri itu sudah diberikan apa? Nafkah. Nah, kalau ada mengatakan, istri kan sudah punya tabungan sendiri, Ustaz. Tetap yang wajib mengeluarkannya siapa? Suami. Istri udah nyimpen 1 ton beras untuk dia, Ustaz. Enggak apa-apa. Yang wajib mengeluarkan istrinya siapa? Mengeluarkan zakat istrinya adalah, kalau ternyata istrinya mengatakan saya keluarkan sendiri, ya enggak masalah. Atau bahkan istrinya mengatakan kamu saya zakatkan, disodakoi oleh siapa? Istrinya. Enggak apa-apa. Bainama dhaba fariqun minal ulama ka Abi Hanifah wa Sauri wa Ibnul Mundhir wa Ibn Hazm ila anna zawja tukhriju zakatal fitri an nafsiha. Sementara sebagian ulama yang lainnya, Abu Hanifah, Sufyan As-Sauri, Ibnul Mundhir, Ibn Hazm rahimahumullah ta'ala alal jami' berpendapat seorang istri mengeluarkan zakat fitrinya sendiri. Li umumi hadis Ibni Umar al-mutaqaddam, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar yang lalu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw unsa. Rasulullah mewajibkan zakat fitri kepada setiap orang merdeka, hamba saya laki-laki maupun perempuan. Wal ilmu indallah. Tentu kita katakan yang lebih tahu permasalahannya tentang hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang jawabannya. Maka kita katakan untuk ikhtiyatan, atau maksudnya yang disepakati oleh para ulama, suami boleh mengeluarkannya. Walaupun kalau misalnya dikatakan oleh pendapat yang kedua nggak wajib, karena kewajibannya mengenai istri sendiri, maka lebih baik si suami yang mengeluarkannya. Kalau ternyata kewajiban itu pada suami, selesai perkara.
Sebab para ulama sepakat, kalau ada wanita dikeluarkan zakatnya oleh suaminya, cukup, nggak apa-apa. Wanita itu nggak perlu mengeluarkan zakat fitrinya lagi. Fahim tunnah? Sanian. Faedah yang kedua, la yalzimur rajulu ikhraj zakati an zawjati allati lam yadkhul biha li'annahu la talzimu nafaqataha. Yani apa? La talzimu nafaqataha. Kata beliau maksudnya tidak wajib bagi laki-laki mengeluarkan zakat fitri dari istrinya yang belum dikumpuli. Sebagaimana istri yang belum dikumpuli tidak wajib dikasih nafkah. Wanita dinikahi nggak mau dikumpuli oleh suaminya, nggak dinafkahi nggak apa-apa. Wadah? Wanita udah dinikahi, sudah pernah berkumpul, tapi kemudian karena berselisih nggak mau dikumpuli oleh suaminya, sebulan nggak mau, 2 bulan nggak mau, 3 bulan nggak mau, suaminya nggak wajib ngasih dia nafkah. Jadi wanita yang memboikot suami bukan karena udzur syar'i, tidak mengapa suaminya tidak memberi apa? Nafkah. Kalau anaknya wajib. Ustaz, kalau suaminya nggak ngasih haknya si istri, misalnya si istri yang meminta kemudian nggak diberi hak, yakni nafkah batinnya, apakah suaminya boleh nggak dinafkahi oleh si istri? Karena memang suami nggak dinafkahi oleh siapa? Istrinya nggak apa-apa. Nah, kata kalau suaminya diboikot, Ustaz, maka wanitanya rugi, dilaknat oleh malaikat sampai dia repot. Jadi jangan diboikot suaminya. Nah, kata Khalas, fahimtunna? Fahimtunna? Nanti kalau mau protes pas mau tanya jawab. Salisan yang ketiga, idza nasazatil mar'ah, bila wanita nusus. Apa nusus itu ibu-ibu? Ya, membangkang. Nusus itu artinya membangkang, melanggar syariatnya Allah, tidak patuh sama suami. Suruh masak sayur asem, bikin sayur lodeh. Nusus itu namanya. Nah gitu. Ya, nah, kadalik. Suruh nyetrika baju malah nyuci baju, itu juga nusus ibu. Jadi ya harus sesuai dengan perintah. Perintahnya nyuci ya nyuci, begitu. Nah, kadalik. Bila wanita nusus fi waqti zakatil fitri, terjadinya ketika waktu di mana harus zakat fitri dikeluarkan. Ini kalau ada ini nemen ini Bu ya. Mau lebaran nusus, Allahul musta'an. Kan waktu mengeluarkan zakat fitri itu ketika apa? Mau lebaran. Fa fata yani fa fitratuha ala nafsiha. Fa fataratha ala nafsiha la ala zawjiha. Maka fitrinya, zakat fitrinya itu dikeluarkan oleh wanita itu, suaminya nggak wajib mengeluarkannya. Nah, kata ini. Kalau di Indonesia mungkin wanita ya, cuman beras berapa kilo, kan gitu ya Bu ya. Tapi dosanya itu loh, yang membuat para bidadari berkata, tinggalkan dia, dia bukan milik kamu, dia milik kami. Ini para bidadari berkata kepada siapa? Wanita yang nasyizah, nusuz. Yang keempat, idza kanati zauja kitabiyah. Nah, kalau si istri itu wanita kitabiyah. Apa kitabiyah itu ibu? Yahudi ataupun Nasrani. Itu membuktikan bahwa boleh laki-laki muslim menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Nanti lain waktu kita akan bahas ini. Di antaranya ya ini di antara syarat yang perlu dipenuhi, dia wanita yang menjaga kehormatannya. Maka suami fala yukhriju anha zakatul fitri liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami tidak mengeluarkan zakat fitrinya karena dia tidak beragama Islam. Sebab Nabi mengatakan minal muslimin. Zakat fitri itu diwajibkan bagi yang beragama Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kebalik, suaminya yang ahlul kitab, maka pernikahannya batal, terpisahkan dengan sendirinya, nggak boleh dilanjutkan, nggak boleh dilanjutkan. Kalau suaminya masuk Islam itu berbeda, bukan ahlul kitab lagi. Jadi kalau misalnya ada seorang laki Nasrani menikahi wanita muslimah, nggak berpindah agama si laki-lakinya, ini pernikahannya faskhun, haram hukumnya. Pernikahannya bisa bernilai apa?
zina. Makanya kalau ditanya apakah suaminya ini wajib membayarkan zakat untuk si istrinya? Enggak. Karena laki-laki yang non muslim tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima. Apapun yang datang darinya di hari kiamat dia termasuk golongan orang yang merugi. Nah, kata kalau misalnya istrinya kitabiyah, kaya raya, suaminya mau zakat, dizakatkan oleh istrinya, boleh atau tidak? Bu, wanita kitabiyah ini punya harta yang banyak, kemudian dia berkata, ya udah zakatmu biar aku yang membayarkannya, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Non muslim, yang boleh dia menghadiahkan atau menafkahi suaminya. Ini saya beri nafkah, kamu mudah-mudahan keluarkan dengan harta itu untuk apa? Zakat. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Karena istrinya halal baginya. Kalau laki-lakinya muslim, wanitanya kita biar. Qadruha, takarannya. Al-wajibu ala kulli syakhsin nisfu sa'in min qamhin. As-sa'u arba'atu amdadin. Au isnata litrin takriban. Yang wajib bagi setiap orang itu kalau mengeluarkan zakat takarannya setengah sok berupa apa, Ibu? Setengah sok berupa apa? Qamhin itu gandum yang besar-besar, yang agak lonjong sedikit gitu, Ibu. Qamhin. Satu sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu kurang lebih 2 liter. Itu kalau qamhun. Awsa'an min tamrin, atau satu sok berupa apa? Kurma yang kering, namanya tamr. Au zabib, zabib itu anggur yang kering. Apa itu, Ibu? Kismis. Au syair, atau gandum yang lebih kecil daripada qamh. Au aruz, atau apa aruz? Beras. Au dhurrah, jagung atau biji-bijian yang semisal itu. Walau yang lainnya yakni sesuatu yang dianggap sebagai makanan pokok. Kalau ditakar, takaran satu sok untuk orang Indonesia itu, ibu dan sekalian, ditakar itu kurang lebih 2,7 kg. Para ulama kita di Indonesia menakarnya sekitar 2,5 kg. Maka Imam Malik menyebutkan ikhtiyatan, kehati-hatian, keluarkan 3 kg. Ini lebih hati-hati. Dikeluarkan seberat 3 kg. Baik beras, baik itu kurma, baik itu syair ataupun arus atau dzurrah dan yang lainnya. Nah, kadalik. Urwah ibnu Zubair berkata, Anna Asma'a binta Abi Bakrin, dulu sesungguhnya saudara wanitanya Aisyah namanya Asma, putrinya Abu Bakar, cuman ibunya berbeda ini. Kana tukhriju ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aliya al-hurru minhum wal mamluku muddain min khintatin aw sa'an min tamrin. Dulu beliau mengeluarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat dari keluarganya, baik yang merdeka maupun hamba saya, 2 mud gandum atau 1 sok kurma. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi. Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dulu kami mengeluarkan zakat fitri itu 1 sok. Kunna nukhriju zakatal fitri so'an min ta'amin, aw so'an min syairin, aw so'an min tamrin, aw so'an min akitin, aw so'an min zabibim. Dulu kami mengeluarkan zakat fitri di zaman Nabi 1 sok berupa makanan pokok, berupa gandum, berupa kurma, berupa apa itu? Naam, apa keju? Ya, naam. Atau 1 sok berupa apa? Zabib, yaitu anggur yang sudah kering. Kismis ya, anggur yang sudah kering. 1 sok.
Ini takarannya 1 sa'. Kalau dikilokan tadi berapa kurang lebih Ibu? 2,7. Maka ikhtiyatan berapa kilo? 3 kilogram. Wala yajuzu ikhrajul qimatil maliyah. Wala yajuzu ikhrajul qimatil maliyah fi zakatil fitri. Zakat fitri itu enggak boleh mengeluarkannya berbentuk uang. Kata beliau enggak boleh. Ibu keluarkan 3 kilogram setara dengan berapa misalnya Bu? 60.000 lah ya Bu ya. Kalau 1 kilonya 20.000 berarti setara dengan 60.000. Dikeluarkan enggak boleh kecuali kalau dikeluarkan uang oleh panitia zakat diberikan apa? Beras. Berarti si orang yang berzakat itu nitip untuk diberikan, enggak apa-apa. Naam kadzalik. Fi qauli amatil fuqaha illa Abu Hanifah. Ini pendapat mayoritas para ahli fikih kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat ya boleh pakai uang. Tapi Abu Hanifah memberi syarat kalau enggak mendapatkan adanya apa? Makanan pokok atau enggak memungkinkan, misalnya suami ibu-ibu ada di lokasi, enggak mungkin beli beras di tengah laut, maka dia boleh kirimkan berupa uangnya, nanti dibelikan oleh orang lain, enggak apa-apa. Fal aslu an tukhrija zakatal fitri 'alal wajhil warid. Maka pada asalnya zakat fitri itu mesti dikeluarkan berbentuk sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis. Jangan dipalingkan dengan menggunakan harta kecuali darurat atau adanya sebuah kemaslahatan yang besar, aw maslahatan rajihatan. Kalau ada sebuah kemaslahatan yang ditimbang besar sekali, misalnya ibu-ibu bawa zakat fitri, kalau bawa beras di tengah jalan mungkin nggak sampai ke tujuan, maka mungkin dikumpulkan uangnya, dikirimkan ke sebuah negeri. Karena di negeri ini misalnya Balikpapan udah nggak butuh lagi ibu zakat, semua kaya misalnya demikian. Maka kirimkan uangnya ke sebuah tempat, nanti di tempat itu diberikan apa? Enggak apa-apa kalau seperti itu. Nah, kadzalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, kalau kondisinya mendesak dan darurat maka itu boleh. Kalau tidak, hukum asalnya terlarang. Waktuha, kapan waktunya? An Ibnu Umar qala, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim secara muttafaqun alaih, Ibnu Umar berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'da qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah memerintahkan mengeluarkan zakat fitri itu ditunaikannya sebelum manusia keluar menuju, maksudnya sebelum ditegakkan salat Id. Jadi waktu yang paling baik yaitu ba'da salat subuh langsung dicari fakir miskin diberikan kepada mereka. Karena dulu di negeri di zaman Nabi kebanyakan mereka berzakat menggunakan apa Ibu? Tamar. Kurma itu kan nggak perlu dimasak lagi. Ya kalau di negeri kita dikasih beras, ba'da subuh diberikan, ya itu akan mempersulit mereka. Maka memberikannya di malam hari, semalam sebelum esoknya ditegakkan apa? Salat Id. Boleh enggak mempercepat? Wa yajuzu ta'jilu zakatil fitri qabla al-id bi yaumin aw yaumaini. Boleh mempercepat zakat fitri itu sebelum datangnya Id, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Ini maksimal, Bu. Ya kalau zakat dibayarkan pertengahan bulan Ramadan salah. Zakat dibayar itu di akhir bulan, sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Maksudnya diserahkannya kepada fakir miskin. Adapun diserahkannya kepada amil zakat, kalau ibu-ibu mau berzakat kepada amil zakat, nggak langsung kepada fakir miskin, ya boleh. Di pertengahan bulan nanti amil zakatnya mesti memberikannya paling cepat berapa hari? 2 hari sebelum Aid. Fahimtunna? Nah, kata. Kamu kata beliau, An-Nafi, dalilnya adalah dari Nafi, ia berkata, kana adalah dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu yu'tiha alladhi yaqbaluna, memberikan zakat kepada orang yang langsung menerimanya. Jadi kalau ibu mau zakat fitri langsung cari orang fakirnya. Ini sesuai dengan yang diamalkan oleh Ibnu Umar. Ini baik. Enggak mesti melewati apa? Panitia zakat. Nggak mesti melewati panitia zakat. Ibu punya tetangga yang fakir miskin, tetangga yang miskin begitu. Apa takrifnya miskin Ibu? Kemarin sudah saya jelaskan.
ahsan, mampu membiayai dirinya tapi tidak sempurna. Berarti fakir lebih berat lagi. Diberikan kepada fakir ataupun diberikan kepada miskin. Nah, kata makanya sekali kata beliau, Abdullah ibn Umar memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yawmaini. Dulu mereka sahabat Nabi itu membayarkan zakat fitrinya itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Tapi kata beliau, la yajuzu ta'khiruha lamma ba'da salatil Id. Enggak boleh mengakhirkan sampai habisnya waktu salat. Faman adda ba'da salat fa inna ta'tabiru shadaqatan minas shadaqat. Barang siapa membayarnya setelah selesai salat Idul Fitri itu sekedar sedekah biasa saja, bukan zakat fitri. Kama taqaddama hadis fi hadza qariban, sebagaimana hadis yang tadi kita baca sebelumnya. Yang berikutnya ittafaqal ulama ala anna zakatul fitri la tusqatu idza kharaja waqtiha li'anna wujibat fi dhimmati lil mustahiqiha fa yadainun lahum la yasqutu illa bil adai li'anna haqqul lil abdi wa amma qullahi fi ta'khiri an waqtiha fala yujbaru illa bil istighfari wan nadamu wallahu a'lam. Sepakat para ulama, zakat fitri tidak ada istilah apa? Tidak ada istilah apa, Ibu? Gugur enggak ada. Ya, dia mesti dikeluarkan. Kalau seandainya dia belum mengeluarkan, berarti statusnya dia apa? Hutang. Karena dia hutang, walaupun dikatakan itu sedekah biasa saja, dia taubat sama Allah. Karena perbuatannya mengundur-undur tadi itu, dia taubat sama Allah SWT, banyak menyesali perbuatannya itu dan minta ampun sama Allah SWT. Tapi tetap dikeluarkan zakatnya tadi. Fahim tunna? Baik. Berikutnya Ibu, itu terhapus di buku saya, silakan dibaca Ibu. Poin yang berikutnya, siapa yang berhak menerima zakat fitri? Zakat fitri hanya diberikan kepada para fakir dan miskin dan tidak diberikan kepada semua orang yang berhak menerima zakat. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas di atas yang menjelaskan bahwa zakat fitri dikeluarkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ini adalah pendapat mazhab Malik dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau tanya siapa sih yang berhak mendapatkan zakat fitri, cuman orang fakir atau orang miskin. Karena ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan tu'matan lil masakin, bentuknya makanan pokok diberikan kepada orang yang miskin. Berarti fisabilillah enggak dapat. Kemudian apa lagi Ibu? Gharim, mu'allaf, enggak. Zakat fitri itu hanya untuk orang yang fakir atau apalagi amil. Di negeri kita ini kan kebanyakannya zakat fitri itu dapat bagian amilnya. Padahal amil enggak dapat bagian zakat fitri. Amil dalam versi kita panitia zakat itu Ibu. Padahal amil yang benar diangkat oleh siapa? Umara. Wallahu alam bisawab. Sebelum dilanjutkan, ladaikum miskana? Ada yang mau ditanyakan Umahan? Gimana Bu? Diulang Bu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi wa man wala. Utsman ibn Affan beliau berijtihad. Waliman kana lahu kanat laha janin, barang siapa di perutnya ada janinnya, maka menurut Utsman ibn Affan, yakni sadaqatun ala abiha atau abi, bapaknya yang wajib membayarkan zakat. Jadi Imam Malik walaupun janin itu masih di perut ibunya tetap dizakati. Tapi yang sahih tidak, yang benar tidak. Karena yang diwajibkan dizakati itu yang sudah keluar dari rahim walaupun dia cuma hidup 2 menit. Jadi misalnya pada tanggal 29 Ramadan atau malam tanggal 1 Syawal lahir anaknya, usianya cuma 2 menit aja lalu meninggal dunia, itu tetap wajib dikeluarkan zakat atasnya. Fahim dong? Tahun depannya gimana Ustaz? Ya tahun depannya enggak, sudah enggak, karena udah tidak ada di dunia. Nah, kata Ali, wallahu a'lam bishawab. Yang di dalam perut ibunya tidak. Ya.
Orang tuanya di bawah tanggungan anaknya tidak? Iya, tapi nggak semua. Tapi di bawah tanggungan anaknya. Biaya hidupnya anaknya membiayainya. Maka yang membiayainya adalah, yang mengeluarkan zakatnya adalah anaknya. Anaknya keluarkan zakatnya. Kalau ternyata orang tuanya itu ingin mengeluarkan zakatnya sendiri, ya jangan dilarang. Tapi kalau dia di bawah tanggungan anaknya, biaya hidupnya semua dia, makannya, minumnya, pakaiannya, pokoknya dia tinggal di rumah itu saja, kan begitu. Cuman rumahnya berpisah dengan anak mereka, itu tetap wajib bagi anaknya untuk mengeluarkan apa? Zakat buat ayahnya. Sebaliknya begitu, ayah yang punya anak, anaknya miskin, dia santuni tiap bulan, dia santuni. Maka orang tuanya tadi itu membayarkan zakat untuk anaknya. Wallahu a'lam. Nah, Pak, kalau misalkan kita memberi zakat sama tetangga yang dia Islam, tidak mampu, miskin, tapi nggak pernah sholat, enggak boleh. Imam Al-Husain menyebutkan wala tu'ti zakatal fitri illa lil musalli. Zakat fitri enggak boleh diberikan kecuali kepada orang yang sholat. Jadi boleh diberikan kalau kita ajak dia sholat. Ini ada sesuatu, tapi tolong sholat begitu. Datang lagi besok kan depan nggak sholat lagi, tahun berikutnya beri lagi. Ini ada sesuatu, tolong sholat. Begitu tahun berikutnya dia nggak mau sholat, jangan diberi lagi. Nah, jadi kita memberinya zakat itu dengan ajakan supaya dia mau apa? Sholat. Nah, yang nggak sholat nggak usah dikasih. Karena para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggal sholat, apakah masih muslim ataukah tidak. Kalau seandainya dihukumi sebagai orang non muslim lagi, kan orang non muslim tidak wajib mendapatkan apa? Tidak berhak mendapatkan zakat fitri. Wallahu a'lam bishawab. bagaimana dengan zakat yang double, Ustaz? Maksudnya Bu? Sudah dibayar orang tua tersebut, tetapi anaknya juga masih membayarkan. Oh enggak apa-apa, nilainya sedekah. Menjadi sedekah apa? Tatawu. Maka mestinya ibu-ibu berkoordinasi dengan orang tuanya atau keluarganya, siapa yang harus membayarkan zakat. Kalau seandainya ayahnya sudah bayar zakat, maka niatkan zakat ibu-ibu sebagai pahala yang nilainya apa? Sedekah tatawu. Sedekah tatawu. Nah, Bagaimana Ustaz dengan zakat yang utang tadi, Ustaz? ya? Zakat yang utang Zakat yang syukur tadi, Ustaz. maksudnya orang yang dia membayar zakat tapi sudah lewat apa? Waktunya. Bagaimana cara dia membayar zakatnya? Dia tetap mengeluarkan zakat pada waktu itu, tapi nilainya sedekah apa? Biasa. Nanti di tahun yang akan datang dia berzakat. Di tahun yang akan datang dia berzakat sebelum datangnya hari raya, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Bayar untuk tahun itu aja atau hanya tahun sebelumnya, Ustaz? Kalau tahun-tahun yang lalu yang nggak dibayar karena belum tahu hukum, nggak perlu ibu. Sesuatu yang kita melakukan pelanggaran karena kita nggak tahu, cukup taubat kepada Allah. Jangan dibayar lagi. Wah, saya pernah nggak zakat 20 tahun kali 20. Jangan begitu. Cukup dengan apa? Taubat. Lalu perbanyak sedekah yang nilainya sunnah. Nah, demikian ibu. Barakallahu fiikum. Pak Ustadz, Iya. apabila orang itu fakir miskin, dia mendapatkan zakat fitrah banyak misalnya, apakah dia wajib untuk bayar zakat juga? Jika seorang fakir, walaupun dia punya beras cuma 10 kilo, kebutuhan makannya cuma 2 kilo dalam sehari, cukup untuk hari ini dan besok. Jadi mulai hari ini dia cukup, besok pun dia cukup, masih sisa 8 kilo, berarti dia zakat. Karena zakat itu kan besarnya 2,7 kilogram atau 2,5 kilogram, atau ikhtiyatan tadi berapa? 3 kilogram, masih cukup. Jadi dia bayar zakat. Saat itu uang dah, itu beras dizakati orang, enggak apa-apa. Si fulan memberi zakat kepada si Alan, terkumpullah 2 kuintal gitu ya Bu ya. Maka kalau dia mau zakat boleh. Maka kalau dia datang waktunya zakat, dia wajib zakat. Karena zakat fitri itu mensucikan pelakunya dari puasa yang terkotori oleh rafas dan lagho. Apa orang kaya saja yang butuh untuk dibersihkan? Kan tidak. Orang miskin juga mungkin puasanya mengandung rafas dan lagho, disucikan dengan cara membayar zakat fitri. Fahim tuh nah. Iya. Bagaimana kalau misalnya punya tetangga janda tapi dia punya anak sudah kerja, apakah boleh
miskin atau tidak? Enggak mesti janda itu apa? Miskin. Kalau jandanya misalnya ya punya mobil, jangan dizakati, Bu. Dimintai apa? Zakat. Kalau dia memang fakir, miskin, dibiayai sama anaknya tapi tetap miskin, bolehkah dizakati? Boleh. Tetap dizakati kalau dia miskin. Anaknya kaya raya, yang kaya raya siapa, Ibu? Anaknya. Ibunya tetap dalam kondisi miskin, ya kita zakati. Fahim tun nah? Jadi nggak ada dalil yang mengatakan, oh kalau anaknya kaya, ibunya miskin, nggak perlu dizakati. Nggak ada dalilnya. Dalilnya menyebutkan tu'matan lil masakin. Pokoknya bentuknya makanan pokok diberikan kepada orang miskin. Iya boleh. Jadi kalau ibu misalnya punya saudara kandung yang fakir atau yang miskin diberi zakat fitri, maksudnya boleh, nggak apa-apa. Selama orang-orang yang tidak berada dalam bawah tanggung jawabnya, maka dia boleh. Kalau misalnya seorang lelaki menzakati istrinya, istriku miskin, saya zakati, nggak boleh, karena di bawah tanggungan siapa? Tapi kalau si istri boleh, suamiku miskin, maka dia apa kan? Dizakati, boleh, karena suami bukan tanggung jawab istri. Fahim tunna Uman. Baik, barakallahu fikum. Ini namanya miskin yang nggak tahu diri. Ya orang miskin punya kalung emas, kilang emas dan sebagainya. Ya ikhwati, ini yang disebut oleh Nabi SAW, 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di yaumil qiyamah. Yang pertama, syaikhun zani, orang sudah tua suka berbuat zina. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, yakni orang miskin. Rajulun miskinun ailun yastakbirun. Orang yang miskin tapi sombong. Maksudnya yaitu miskin tapi dia enggak bisa membedakan mana yang lebih utama untuk dirinya. Nah, kadzalik. Yang ketiga, ya dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang memanjangkan kakinya sampai menutupi apa? Mata kaki. Wallahu a'lam bishawab. Ini enggak akan dibicara oleh Allah di yaumil qiyamah. Nah, maka saudara kaum muslimin, kalau kita jumpai misalnya ada orang fakir, miskin, tapi dia mengumpulkan harta, menumpuk kunus, yang mestinya dia mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut, bukan dizakati. Tapi kayaknya saya belum pernah ngelihat ada orang miskin apa? Nah, gitu. Ada ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kadzalik. Ia menambahkan Pak Ustaz, itu seperti misalnya tukang sampah atau pemulung itu kan kelihatan seperti miskin gitu. Cuma kadang-kadang mereka pakai handphone atau sesuatu itu. Handphone bukan takaran kaya maupun miskin, Ibu. Sepeda motor bukan takaran kaya ataupun miskin. Bukan takaran kaya ataupun miskin. Nah, jadi kita nanya jumlah beras di rumahnya gitu. Bukan. Kita mengetahui orang ini dalam kondisi kurang atau tidak. Kita melihat dia kurang atau tidak. Kalau ibu punya tetangga, ya kita tahu dia biaya sekolah anaknya, nggak ada motornya untuk ngojek kan gitu, Ibu. Ada televisi diberi oleh orang, gelang juga dikasih oleh orang. Orang yang ngasih pesan jangan dijual kan begitu. Ya berarti kita husnuzon dulu kepadanya. Wadah, ya kalau kalungnya 1 kilo ya jelas dong bukan orang miskin. Wadah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sama itu Pak Ustaz, kalau zakat misalnya di masjid itu kan seperti kayak bersalaman terus membaca doa itu ada syariatnya tidak, atau kita memberi langsung ke fakir miskin ini seperti semacam akad gitu, bersalaman kemudian membaca doa, apa betul ada syariatnya? Oleh karena itu saya akan tambahkan beberapa kekeliruan di dalam melaksanakan zakat. Kekeliruan yang pertama, yatalaffadhu au al-ijabu wal qabulu fi i'ta'iz zakat. Adanya ijab qabul dalam zakat ini enggak ada dalilnya. Enggak ada zakat itu dengan niat, enggak ada. Misalnya mengatakan nawaitu an akhruja zakatul fitri fardhan lillahi ta'ala, itu enggak ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang kedua, zakat itu berupa uang tapi dengan niat membeli beras yang ada di masjid. Di mana letak kesalahannya? Terjadi perdagangan di dalam masjid. Padahal Nabi melarang adanya jual beli di dalam masjid.
Ini sekalian saya ingatkan buat ibu-ibu, mungkin ibu-ibu jualan online ya Bu ya. Lalu sedang di majelis ilmu. Buka, ada orang yang beli lihat online, ibu klik setuju. Terjadi apa? Akad. Jual beli di situ. Saat itu berarti ibu jual beli di masjid. Hukumnya haram. Enggak boleh. Jangan berakad di dalam apa? Masjid, jangan. Enggak boleh ya. Nabi mengatakan idza ra'aita rajulani yabi'ani fil masjid faqul lauma la raba Allah ala tijaratikuma. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Ucapkan itu kepada orang yang kamu lihat dia melakukan jual beli di dalam masjid. Ini kesalahannya nggak boleh Bu. Jadi kan kaum muslim begitu. Bawa uang ada beras. Diniatkan beli, uangnya dikasih, berasnya dipegang. Ini juga gaya jual beli yang baru lagi ini. Artinya maksudnya nggak ada contohnya ngasih uang megang beras jadi milik, nggak ada. Yang namanya jual beli itu tukar menukar barang menjadi kepemilikan. Faham dong? Kesalahan yang ketiga, yang dijual berasnya orang. Ini kesalahan yang berikutnya. Kan berapa banyak kaum muslimin yang menjadi panitia zakat, ini berasnya orang, kemudian ditaruh di masjid, dijual ke orang yang baru datang. Orang yang udah beli, ngasih uang, datang lagi beras yang sama lagi, beras yang sama, memperjualbelikan milik orang lain itu nggak boleh. Faham ibu sekalian? La tabi'u ma la tamlik. Jangan kamu jual apa yang bukan menjadi milikmu. Nggak boleh kata Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Faham tuh? Jadi kalau mau ibu sekalian, beras itu dijual di luar masjid. Memang panitia masjid menyediakan jual beli apa? Di luar. Ngambil keuntungan boleh Ustaz? Boleh ngambil keuntungan enggak apa-apa. Panitia masjid menyebut ini beras yang ini harusnya 20.000 dijual oleh dia 22.000 untuk keuntungan masuk ke dalam kas masjid. Boleh enggak apa-apa. Antara di asal jual belinya di luar masjid, syarat-syarat jual belinya terpenuhi. Faham tuh? Nah, baru dia datang kepada panitia masjid, ini beras zakat saya. Boleh. Tapi kalau sama panitia masjid itu lagi dijual, menanggung nanti dosanya di yaumil kiamat. Karena dia menjual sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Nah, kata ini. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan yang kelima atau yang keempat, ini at-tasafa baina rijali wan nisa. Salaman laki-laki dengan perempuan yang tidak ada dalilnya, apalagi tidak ada ikatan apa? Mahram. Zakat, bayar zakat salaman. Sahih? Saya nggak tahu ini sebenarnya mensucikan diri atau mengotori diri, saya nggak tahu ini Bu. Karena zakat itu kan tujuannya mensucikan apa? Nah, tapi kalau seandainya ini nyentuh perempuan bukan mahramnya, ya kotor hatinya. Kan nggak boleh laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram. Ditambah lagi dengan digerakkan, saya serahkan zakat saya kepada Anda, saya terima zakatnya. Masya Allah. Beda. Ini termasuk mengada-ngada dalam apa? Agama. Ini yang membuat orang-orang nggak mau datang ke masjid, nyuruh anak-anak Bu. Nah kamu saja, kenapa nggak apa-apa? Nanti disuruh baca ini dan itu. Karena zakat itu nggak sulit sebenarnya. Datang berikan ini zakat saya Pak. Sudah ditinggal, selesai. Fahim Dun? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kesalahan yang berikutnya, justru kaum muslimin dibalik. Mereka pada hari ini menjual beras kemudian mengambil uangnya. Maksudnya beras-berasnya kaum muslimin berzakatnya dijual, dibentukkan uang diberikan kepada fakir miskin dengan bentuk alasan mereka kan manusia saat ini lebih butuh dengan, kita katakan sejak dulu Ibu orang butuh dengan apa? Sejak zaman Nabi orang butuh dengan uang. Tapi tidak menguangkan bentuk makanan pokok, tidak. Kalau mereka mengatakan, loh kan orang miskin tuh nggak butuh beras saja Ustaz, dia butuh apa? Lauk dan sebagainya. Inilah ujian kaum muslimin. Jangan zakat fitri saja. Tunjukkan bahwa kita ini orang Islam yang cinta kepada orang Islam yang lainnya. Keluarkan berasnya, kita beri sedekah yang sunnah. Faham kan? Ini berasnya, ini sedekah, mudah-mudahan bisa meringankan bebanmu. Itu lebih baik. Sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah. Kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Afwan, ada titipan pertanyaan di luar tema masalah MLM Pak Ustaz. Jadi ada teman
dia member sebuah MLM, kemudian dia kan punya seperti anggota di bawahnya sekian orang, kemudian punya sekian orang. Dia itu setiap hari mendapatkan transfer bonus rata-rata itu sekitar 500 sampai 1 juta setiap hari. Jadi dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, dia menanyakan kepada saya, itu akumulasi uangnya itu kan dalam sebulan akhirnya jadi banyak. Dan ketika dia tanya saya bilang demi kehati-hatian sih sebaiknya tidak, karena kan kita tidak tahu uang itu berasal dari mana. Artinya kita tidak melakukan transaksi apapun tiba-tiba ditransfer uang gitu kan, yang disebutkan karena berasal dari anggota-anggotanya gitu. Itu seperti apa menjelaskannya lebih baik Pak Ustaz? Maksudnya uang itu dia tidak berani gunakan untuk apa-apa karena yaitu dia sudah terlanjur jadi anggota, jadi member. Meskipun dia sudah tidak mencari anggota lagi, tapi dia tetap mendapatkan uang terus setiap hari, dapat transferan gitu. Gimana Pak Ustaz? Pertama Ibu sekalian, hukum MLM dulu. Cukup satu dalil ini, satu alasan ini menunjukkan bahwa MLM yang akan kita sebutkan ini keliru. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Jadi begini, Bu. Kan bentuk MLM itu piramid ya, Bu ya. Satu punya kaki dua, dua punya kaki dua, terus ke bawah. Pertanyaan kita, orang yang paling bawah dapat apa? Orang yang paling bawah dapat apa, Ibu? Dapat kerugian. Sahih? Ini namanya memakan harta dengan jalan yang batil. Itu nggak boleh. Misalnya Ibu punya perusahaan travel, Ibu setor 10 juta, tapi Ibu bisa nyari 20 orang, Ibu bisa berangkat, padahal nilai keberangkatannya 28 juta misalnya. Paham Ibu? Uang yang 18 juta dari mana? Mereka mengatakan bonus. Kalau bonusnya per orang itu dipotong 1 juta masih makul. Tapi terkadang tidak, sehingga membuat orang yang paling bawah tidak pernah akan berangkat. Kan begitu Ibu? Itu namanya zalim. Dan itu haram, nggak boleh. Kalau bentuk MLM-nya seperti tadi itu, piramid tadi itu atas ke bawah, maka yang paling bawah nggak akan dapat apa-apa kecuali dia punya bawahan. Wadah? Maka itu zalim, nggak boleh. Memakan harta milik orang lain. Belum penjelasan-penjelasan yang lainnya seperti gharar. Barang yang dibelinya kadang-kadang barang yang diperjualbelikannya masih nilainya gharar. Begini maksudnya Ibu. Barang itu di pasaran mungkin harganya cuma 10.000. Karena sistem MLM jatuhnya jadi 50.000. Paham enggak Ibu? Pembalut wanita misalnya. Sebenarnya di tempat umum misalnya cuma 10.000. Tapi tiba-tiba pembalutnya harganya malah jadi 75, macam-macam lah alasannya. Ini anti AIDS, ini macam-macam. Kan begitu Ibu? Enggak makul. Karena itu harus membiayai orang yang punya kaki. Ini harus membiayai ini. Ini namanya gharar dalam jual beli. Dan jual beli tidak boleh ada gharar. Faham tuh? Nah, kalau begitu keadaannya berarti MLM-nya tidak boleh. ML-nya tidak boleh kalau seperti itu. Nah, kadang gimana pertanyaan beliau tadi ini? Gimana kalau dia tetap dikirimin apa? Bonus transferan dari perusahaannya gitu ya. Dari perusahaannya, karena dari ini punya kaki ini, maka setiap bulan dikirimi 100 juta. Dia harus menyampaikan kepada perusahaan bahwa dia telah berhenti. Dia harus menyatakan berhenti. Adapun yang sudah diberikan kepadanya dikembalikan kepada kepentingan umum, bikin jalan raya, bikin WC umum, bikin taman-taman, tidak boleh digunakan pribadi. Karena ini termasuk perbuatan yang haram, terlarang. Fahim tuh? Dia harus menyampaikan kepada perusahaan, saya berhenti, jangan lagi dikirimin. Nah, kata Imam Al-Utsaimin, kalau dia sanggup mengembalikan kerugian orang di bawahnya, kembalikan. Kalau dia dapat itu, kembalikan kepada orang di bawahnya. Kalau memang dia sanggup. Kalau enggak, maka dia harus berhenti dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu-ibu mau MLM yang sunnah lah Ibu. Maksudnya MLM yang sesuai dengan syariat. Apa MLM yang sesuai dengan syariat? Man dalla ala khairin kafailihi.
yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Itu MLM yang sunnah yang begitu, Ibu. Beli di mana ini? Di sana. Ditunjukkan, Ibu dapat pahala. Cukup sudah, itu MLM yang sunnah. Orang lain nunjukkan lagi ke orang lain, Ibu dapat pahalanya orang itu. Orang itu nunjukkan lagi, terus semua orang menunjukkan kebaikannya, Ibu yang mengawali menunjukkan kebaikannya, dapat semua pahala orang itu. Itu yang syar'i. Fahim tunna? Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya kita sebagai konsumen dari barang MLM tapi tidak menjalankan bisnisnya, apakah diperbolehkan, Pak? Ada beberapa keadaan. Pertama, dia membutuhkan obat benda itu karena nggak dijumpai di tempat yang lain, dan dia mendesak dengan keadaannya, maka ini masuk dalam kategori ittirariyah, darurat, yang nggak mungkin tidak. Kedua, kalau sebenarnya dia bukan perkara yang hajat bagi dia, dia bisa mendapatkan benda yang lainnya. Kalau dia tetap ikut di sana dengan persyaratan Anda boleh membeli barang ini, Anda harus jadi member. Saya nggak cari orang Ustaz, cuma biar dapat membernya, biar dapat potongannya. Ini termasuk memakan harta dengan jalan yang haram. Nggak boleh. Kedua, itu masuk dalam kategori tolong menolong dalam perbuatan kemaksiatan. Coba kalau ibu nggak hadir, nggak akan ada kakinya, jalan nggak itu? Maka kita harus menghentikannya. Kalau seandainya ibunda sekalian tetap jadi ibu tahu ini bisa dibeli tempat yang lain, bukan darurat. Obat itu misalnya obat ada di tempat yang lain, kualitasnya sama, ini sama. Tapi ibu tapi saya lebih suka yang ini aja. Cuman biar dapat diskonnya saja. Tapi dengan sebab itu ibu melanggengkan perjalanan mereka, melanggengkan usaha mereka. Maka Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau memang itu dibutuhkan boleh. Kalau nggak ada yang lainnya, misalnya ada produk apa begitu ibu sekalian dan itu baik, cocok di ibu dengan itu, yang lainnya enggak, ibu butuh itu, nggak apa-apa. Walaupun ada diskon juga. Disebut mereknya gitu ya. Nah, Allah yubarikum. Butuh nggak ibu? Mendesak tidak? Darurat nggak? Ya udah, jangan jadi anggotanya. Jangan jadi anggotanya begitu. Ustaz nggak jadi anggotanya, cuman kita mau apa? Membelinya karena nggak ada benda lain yang seperti itu, yang ada cuman di sana. Nggak jadi anggotanya kan ibu? Imam Al-Utsaimin mengatakan perbuatan itu idza kana simtoriyah. Kalau dilakukan terus menerus berarti tolong menolong. Ya kalau ibu sekedar ini udah beli, udah cukup. Jangan beli lagi, udah cukup. Ada produk yang baru lagi Ustaz. Nah, ini jadi masalahnya. Makruh hukumnya makruh. Si Utsaimin mengatakan hukumnya makruh. Kalau ibu jadi anggotanya berarti tolong menolong dengannya, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, maksudnya begini, kalau misalnya produk itu memang kita membutuhkan, walaupun memang produk itu tidak membuat kita meninggal gitu Pak Ustaz, tapi kita sudah cocok dan untuk produk yang satu itu, apakah kita boleh mengambil diskonnya? Jadi anggotanya ya Bu ya? Jadi anggotanya? Kadang-kadang tidak menjadi anggota karena teman yang nawarin dia sudah jadi member, ya kita. Nah berarti ibu menolong orang itu untuk melakukan perbuatan yang salah. Oh, saya cuma mau ini aja Ustaz, bantu teman melaksanakan sesuatu yang teman nggak ngambil untung, cuma pingin dapat apa namanya? Berarti kan si teman itu melakukan sesuatu yang keliru. Ibu harus terangkan, nggak boleh loh ini dilarang. Paham ibu sekalian? Apakah kita boleh memakai produk tersebut tanpa mengambil diskonnya karena kita membutuhkan produk tersebut? Kalau pertanyaannya bolehkah kita mengambil dan membeli barang-barang mereka karena memang kita perlukan? Ya boleh. Paham ibu? Perlukan boleh gitu. Saya ngambil diskonnya Ustaz untuk nolong situ. Nah ini nolong orang berbuat apa? Nah jadi ini nggak boleh. Jadi diskonnya kita ambil atau tidak Pak Ustaz? Nggak usah diambil diskonnya dan nggak usah diambil barangnya. Maksudnya nggak usah dibeli, kecuali butuh.
Butuh Ustaz, ini untuk keperluan ini. Kayaknya benda lain nggak ada yang kayak begini. Ini bagus, kalau ini dia tahan ini, awet dan higienis, ya berarti ibu perlu beli. Sudah beli. Jangan nanya-nanya diskon berapa, jangan. Sudah harus dibeli karena yang Anda perlu itu. Ustaz, kalau ternyata saya dipotong dan diberi, ya udah, memang ini untuk Anda saya potong begini, ya nggak apa-apa. Bukan Anda meminta apa? Dipotong. Fahim dong? Nah, kedali. Barakallahu fiikum. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya menyewakan rumah kepada orang yang bekerja di bank konvensional, di mana uang sewa tersebut pihak banklah yang membayarkannya? Apakah uang sewa tersebut halal bagi orang yang menyewakan rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Yang pertama, bila seandainya pemilik rumah, penyewa rumah tersebut punya usaha selain bekerja di tempat yang mengandung apa? Lembaga yang unsur riba, maka terima. Karena boleh jadi pembayaran itu berasal dari uang dari hasil usaha yang lainnya. Karena al-aslu, pada asalnya al-aslu lil mu'min alal mu'min dhannal hasan. Orang mukmin atas mukmin yang lainnya harus berprasangka yang baik. Saat yang membayarkan pihak apa? Bank. Mungkin orang ini berutang dengan apa? Bank, dan dia tidak tahu dia dibayarkan oleh bank, kemudian dia membayar kepada bank itu. Setelah dinasihati dia bertobat, maka hal ini halal. Tidak ada kaitannya dengan dia ya. Orang itu pokoknya ngambil uang dari bank, uang itu orang ini memberikan uang bank itu kepada Anda. Anda tidak tahu menau. Dalam masalah ini maka tidak ada dosa bagi yang menyewakannya. Tapi bila Anda yang membantunya, tanda tangan supaya dia ada kerjasama dengan pihak apa tadi? Lembaga ribawiyah, ini nggak boleh. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu kalau lembaganya mengandung riba. Fahim tunna? Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya itu yang nyewa rumah bekerja di bank, terus dia sewa rumah ya? Iya, Bu, saya paham. Dia bekerja di lembaga riba. Lalu dia menyewa rumah. Nah, ketika menyewa rumah tersebut, dia yang membayarnya adalah pihak bank. Iya, Bang. Anda mengetahui bahwa itu pihak kantor dan atas persetujuan Anda, begitu maksudnya? Iya. Kalau gitu nggak boleh, karena Anda menyetujui akad yang riba. Oh iya. Tapi kalau enggak, misalnya begini, Anda tahunya belakangan, pokoknya orang itu dikasih uang oleh perusahaannya. Seperti A bekerja di perusahaan, paham Ibu? Iya. Dia sewa rumah, dikasih uang oleh perusahaan itu. Nih uang untuk sewa rumah kamu, disewalah dia, paham? Iya. Nah, kalau ibu tidak mengetahui itu dan yang ibu ketahui bahwa dia diberi uang untuk sewa rumah, tapi dia punya pekerjaan yang lain, maka diterima. Karena pada asalnya yang kita yakini dia memberikan sesuatu dari pekerjaan yang halalnya, husnudzon kepada dia. Oh iya. Fahim kan? Fahim. Tapi kalau misalnya, oh ini ada yang ditandatangani dari perusahaan saya, perusahaannya ternyata lembaga riba, ini nggak boleh. Ini masalah kategori ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui batas atau permusuhan. Fahim tunna? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Menanya masalah kontrakan rumah Pak Ustaz. Itu membayar dalam 1 tahun di kontrak itu cukup dalam hitungan 85 gram emas. Itu apa kita keluarkan zakatnya Pak Ustaz? Barakallahu fiik. Kalau misalnya nilai kontrak rumahnya 85 gram emas, itu belum dikeluarkan zakatnya setelah ibu simpan 1 tahun baru dikeluarkan. Oh, 1 tahun. Ibu simpan dulu 8, misalnya nilainya 100 gram emas ya Bu ya. 100 gram emas. Ibu tunggu disimpan sampai 1 tahun, tinggal 85 gram emas dikeluarkan. Yang dikeluarkan yang berapa? 85 gram kali 2,5, bukan 100 gramnya, karena yang tersimpan berapa? 85. Tapi kalau ternyata ibu pakai tinggal 80 gram, tinggal 75 gram, nggak wajib disakati. Karena belum mencapai apa? Nisabnya. Walaupun mencapai apa? Haulnya. Yang pertama tadi mencapai nisab tapi belum mencapai zakat, itu dikeluarkan kalau mencapai nisab dan haul. Ustaz, bolehkah saya keluarkan dipercepat? Boleh. Ya kalau ibu misalnya, saya khawatir nanti kalau ditunggu setahun maka habis, maka ibu kemudian keluarkan lebih cepat 2,5% darinya. Nanti tahun depan nggak perlu lagi mengeluarkan, itu boleh. Iya Pak Ustaz. Jadi, tapi tidak wajib. Ustaz, uang tadi kan kita gunakan Pak Ustaz. Jadi tidak nunggu 1 tahun
uang kontrakan itu kita gunakan, tetapi itu langsung kami keluarkan zakatnya Pak Ustadz. Nggak apa-apa Ibu, boleh. Iya, Pak Ustadz. Nggak bahas Abi. Barakallahu Iya. fiik. Nah. Makasih Pak Ustadz. Ayakumullah. Tapi tidak wajib ya Bu ya? Tidak wajib. Ada soal lagi? Pak Ustadz, saya mau tanya, untuk kalau misalnya berarti kalau menjual rumah kemudian orangnya itu mau membayar dengan kredit, itu berarti nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh Bu membayar dengan kredit. Enggak, maksudnya dia kredit di bank. Dia membayar rumah kita tapi dia ternyata kredit di bank. Kalau akadnya ibu dengan orang itu nggak ada masalah. Kalau ibu berakad dengan bank itu, yang menjadi masalah. Faham nggak ibu sekalian? Sebulan ibu beli barang, yang ibu tahu orang ini membayar, paham? Tiba-tiba dia berikatan dengan siapa? Ribawi. Tidak ada dosa bagi orang yang menjualnya. Nah, ini yang jadi muskilah. Kalau pertanyaannya dia udah tahu sengaja dari begini dan begitu, maka para ulama mengatakan dihindari, karena ini masuk dalam kategori syubhat. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Barang siapa menjatuhkan diri pada perkara yang syubhat, maka dia telah menjatuhkan pada perkara yang haram. Ya, makanya kalau ibu akad barang, ini ada orang mau beli rumah Anda. Ya udah, berapa harganya? 2 miliar. Ya udah, khalas. Ibu enggak usah tanya-tanya pakai banknya. Jangan tanya-tanya. Paham Ibu? Nanti kalau misalnya Ibu, oh saya diminta tanda tangan apa? Tanya dulu. Tanda tangan untuk bank, oh nggak bisa, saya nggak bisa. Baru ditolak, paham Ibu? Tapi kalau tiba-tiba dia datang, ini uangnya 2 miliar, khalas. Paham Ibu? Khalas. Masalah janda tadi, kalau misalkan kita nggak nemu orang yang beneran miskin di lingkungan kita, itu gimana ya? Gimana Ibu? Kalau kita mau bayar zakat gitu, terus kita nggak menemukan orang yang beneran miskin atau fakir gitu, gimana ya? Berikan kepada amil zakat. Nanti amil zakat akan memberikan kepada fakir dan miskin yang diketahui. Ya demikian Ibu. Saya tambahkan buat yang tadi itu Ibu. Loh, Ustaz, kenapa kok nggak perlu ditanya-tanya? Begini Ibu, orang Yahudi melakukan riba nggak? Saya mau tanya Pak Ibu, orang Yahudi itu loh makan riba tidak? Makan riba. Tapi di zaman Nabi ketika terjadi jual beli, para sahabat nanya nggak? Ini uang riba atau nggak? Nanya gitu nggak Ibu? Berarti maksudnya ini kiasnya. Kalau ada orang jual beli, jangan ditanya-tanya. Sudah dia beli, terima. Ibu jangan tanya-tanya dari mana ini, bank apa? Itu mempersulit diri. Paham? Nah, kita tahu Yahudi makan riba, tapi kita nggak tanya-tanya, ini uang riba ya? Enggak. Karena yang dia berlakukan untuk membayar apa yang menjadi hak kita halal. Kecuali ibu jumpa yang lihat ini orang mencuri, lalu dibuat beli ke ibu, ditolak. Faham tuh? Tapi Ustaz si fulan terkenal sebagai orang pencuri, tukang mencuri. Kan kita nggak ngelihat dia mencuri, paham? Dia datang, ibu jangan tanya-tanya, nyolong di mana? Jangan begitu. Faham tuh? Kadalik. Begitu demikian Islam. Islam itu mudah, tidak sulit. Pak Ustadz, saya juga mau nanya ini beda lagi untuk waris misalnya dalam suatu keluarga itu mau menjual rumah, kemudian rumahnya itu dibeli oleh ibunya sendiri, itu boleh nggak ya Pak Ustadz? Boleh. Jual beli itu dilakukan oleh dua orang yang sudah berakal, maksudnya mampu memikirkan apa yang dijual dan apa yang dibeli. Kemudian adanya tukar menukar barang yang disepakati dengan cara tarodi, saling redha. Walaupun yang menjual beli itu adalah orang-orang yang masih anggota keluarganya, tidak dilarang. Rumah itu milik siapa dulu Ibu? Rumah itu milik siapa Ibu? Kita buat perumpamaan dulu, milik siapa rumah itu? Katakanlah rumah milik siapa? Bapak kandung ini ya. Bapak. Mau dijual ke siapa? Oh nah, paham saya Bu. Jadi ahli waris sepakat rumah ini dijual ke siapa? Ibunya. Dibelilah rumah itu, karena bentuk rumah kan nggak mungkin dibagi. Masa ini bagian 1/8 rumahnya, 1/8 rumahnya nggak mungkin, nggak gitu maksudnya Ibu ya. Maka dijuallah, jatuhlah nilai rumah itu 2 miliar. Karena 2 miliar nilainya, siapapun ahli waris dapat bagiannya. Kan begitu maksudnya. Termasuk istri yang membeli tadi.
Boleh, nggak apa-apa, halal. Bahkan itu termasuk perkara yang baik. Sebab kalau ibunya nanti wafat pun diwariskan kembali kepada siapa? Nggak apa-apa. Jais. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau zakat fitri itu kita kan biasa kalau mau syukur Ustaz, kadang berangkat seminggu sebelum lebaran. Dan sedangkan kita membayar zakat fitri itu kan lebih baik tadi 2 hari sebelum sholat Id. Bolehkah kita membayar zakat halal kan di tempat tanggal 7? Nah, ada khilaf para ulama dalam masalah apakah zakat fitri itu diberikan di tempat dia berada atau di tempat dia bekerja, tempat dia berdomisili. Jumhur ulama berpendapat dia membayar zakat fitri di tempat dia berdomisili. Maka ibu serahkan kepada amil zakat, nanti amil zakat yang akan mengeluarkan 2 hari sebelum lebaran. Abu Hanifah berpendapat dia membayar di tempat dia berada, di mana dia berhari raya. Maka Imam Ahmad mengatakan dia mengeluarkan di 2 tempat, salah satunya nilainya adalah sedekah yang sunnah. Ini jalan tengahnya. Jadi ibu keluarkan zakat di tempat berdomisili itu nilai yang wajib, sementara di tempat yang ibu datangi itu nilainya apa? Sunnah. Sebatas kemampuan yang ibu bisa lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk meredam adanya fitnah. Supaya orang-orang yang didatangi itu tidak mengira bahwa Anda tidak mengeluarkan zakat. Ini meredam fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu. Barakallahu fikum. Khalas? Intahaitunna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya kalau misalnya jualan itu dengan 2 harga, misalnya kalau cash 100, kalau misalnya kredit 200, gitu apakah boleh? Ini khilaf para ulama. Imam Al-Albani berdasarkan hadis Nabi yang menyebutkan idza tabayatum bil aina, bila kalian mulai melakukan perdagangan inah. Beliau berkata, inah itu artinya melakukan perdagangan dengan 2 harga pada satu tempat dan waktu yang sama. Pada satu tempat dan waktu yang sama, pada benda yang sama. Benda ini saya jual pada hari ini. Kalau kamu cash 10.000. Tapi kalau seandainya kamu cicil 20.000. Pada saat itu Syekh Albani berpendapat itu namanya inah, enggak boleh. Tapi ulama yang lainnya seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, Imam Al-Utsaimin berpendapat itu bukan inah. Inah itu seperti ini. Gambaran gampangnya untuk dipahami. Si A datang kepada saya, Pak Abdul Rahman, saya butuh uang. Inti kalau saya kasih uang, inti malas. Nih, jual. Ini harganya 20.000. Kamu mau utang berapa? 20.000. Ini harganya 20.000. Tapi kamu jual kepada anak saya. Sampai di depan anak saya, sama anak saya dijual cuma nilainya 15.000. Padahal dia utang kepada saya berapa? Dijual barangnya menjadi berapa? Berarti dia rugi berapa? Itu yang disebut dengan apa? Inah. Maka dengan demikian, justru jual beli dengan 2 harga selama dipilih salah satunya, bukan kedua-duanya diubah di tengah jalan. Itu boleh. Seperti Nabi SAW membeli kurma. Beliau membeli kurma, uangnya didulukan. Lalu pemilik kurma itu berkata, 2 hari lagi akan datang barangnya. Barangnya sudah ada di tempatnya, di rumahnya, bukan milik orang lain, barang dia. Lalu ketika uangnya didahulukan dibayar oleh pemuda itu atau oleh lelaki yang menjual kurma itu, tadinya mestinya dapat 2 gantang ditambahi setengah gantang. Jadi berapa ibu? Artinya dibayar lebih cepat, lebih untung banyak yang membeli. Paham? Kalau seandainya belinya ketika itu juga, ketika misalnya dibelinya itu kontan, 2 gantang ya 2 gantang. Nah, ini ada barangnya, ini ada uangnya 2 gantang saja. Nah, ini dibalik. Kalau zaman dahulu ibu dan sekalian, itu uangnya duluan, barangnya. Nah, sekarang dibalik. Barangnya duluan, uangnya belakangan. Maka para ulama mengatakan selama tidak dipilih keduanya, dipilih salah satunya dengan 1 akad, boleh. Dengan 1 akad. Ini kalau cash 100.000, kalau seandainya antum bayar kredit 150.000, saya akan beli kredit 150.000. Enggak diubah akadnya ibu sampai tuntas. Boleh. Tapi kalau seandainya di tengah jalan diubah, sudah 150.000 cicilnya 10 kali. Berarti per bulannya berapa ibu? 15.000. Ibu bayar 3 kali, lalu berat ini saya mau bayarin 10 kali aja lah. Mau bayarin 10 ribuan aja. Tapi akadnya jadi panjang. Itu mengubah akad di tengah jalan, itu haram hukumnya. Ini yang dimaksud dengan menjual dengan 2
harga. Faham? Maka saya lebih condong kepada pendapat yang kedua yang mengatakan dua harga itu selama caranya yang tadi saya sebutkan tidak merubah akad, dia hukumnya apa? Mubah. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jelas ini Ibu, paham? Paham ya? Nah. Iya. Dibuat lama Oh enggak apa-apa, ini kalau seandainya orang yang memberikan apa? Memberikan piutang tadi meridhoinya. Karena memang apa namanya tidak ada unsur riba sama sekali. Tidak ada unsur riba, bahkan itu salah satu bentuk sedekahnya orang yang memberikan piutang kepadanya. Kalau bahasa enggak apa-apa itu. Iya, ketika harganya diubah maka masuk dalam kategori apa? Riba. Nah, katanya. Wallahu a'lam bishawab. Intahaituna. Cukup insyaallah Ibu-ibu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kitab Al-Taskut dan hafalannya insyaallah besok kita akan mulai, supaya saya juga insyaallah datang agak cepat insyaallah besok. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.